Oke. Apa 3 hal yang menjadi miskonsepsi orang tentang makan sehat? Oke, mulai dari yang paling banyak ya. Makan sedikit, sering, lebih baik. Oh, itu salah. Iya, untuk sebagian besar orang yes, salah. Oh, jadi yang benar yang gimana dong? Kecuali orang sakit ya. Oke. Orang sakit yang mereka punya kapabilitas yang terbatas. Jadi benernya harusnya gimana tuh makan? Makan sampai kenyang, ya, makan sampai kenyang. Kalau nggak lapar, jangan makan. Oh, jadi makan sampai kenyang, walaupun misalnya sehari 3 kali nggak Ya. apa-apa, tapi Kalau lu nggak lapar, kalau lo nggak lapar jangan jangan makan. makan. Berhenti makan saat kenyang, makan saat lapar. Kadang-kadang orang nggak lapar tapi karena pengen ada Betul. dorongan jadinya Betul. ngemil. Yes. Atau misalnya orang nggak lapar mata, misalnya bukan lapar perut tapi lapar mata, akhirnya makan. Oke. Ya, That's jadi kalau- one misconception. Ya, jadi kalau makan, snack, makan, nah itu saya nggak suggest. Tapi bagaimana dengan makan 3 kali tapi in between ada snack? Ya, I don't suggest it. You don't suggest. No. Oke. Itu miskonsepsi yang pertama. Yang kedua, Yang kedua adalah sarapan adalah makanan yang terbaik. Ya, waktu makan yang terbaik itu menurut saya miskonsepsi yang cukup besar terjadi. sarapan Ya, adalah sarapan makan adalah makan yang terbaik. Itu salah menurut lo? Makan malam itu harus dihindari. Oh, itu salah menurut Yes. lo. Yang Ya. benar gimana, Dok? Karena meal timing itu tidak terlalu berpengaruh terhadap kita punya metabolisme. Selama kita punya jam biologis yang benar. Ya, karena kalau kita lihat kita punya jam sekarang, ini kan jam kronologis. Ya, sedangkan yang di dalam tubuh kita, ya kapan waktu kita perbaikin liver dan lain-lain, itu adalah jam biologis kita. Waktu Nah, tidur. jam biologis itu depends on your habit, not depends on chronological time. Tapi ada juga yang percaya bahwa sarapan terbaik adalah tidak sarapan. That's what I'm doing. That's what you're doing? Iya. Oke. Tapi mungkin banyak fitness enthusiast yang nggak setuju tuh. Tergantung sarapan lo apa sebenarnya. Tidak harus setuju juga. Oke. Tidak harus setuju. Tunggu, Ya. tapi lo berarti orang yang memegang kepercayaan bahwa sarapan yang paling baik adalah tidak sarapan. For myself, For you, ya. for myself, yourself. yes, Tapi for myself. ketika misalnya orang percaya bahwa tergantung sarapannya dong. Betul, Kalau betul sarapan juga. lo adalah putih telur nggak apa-apa dong. Totally gitu. correct. Totally correct. Iya, gitu. Karena memang saya pun ketika pasien saya misal, saya udah punya kebiasaan sarapan, stick on it. Gitu, stick on it. Ya, you don't have to change your habit if you get used to have breakfast, gitu ya. And by the way, breakfast itu nggak harus pagi karena breakfast itu kan termnya adalah break fasting. So my breakfast in like 7 p.m. Let's say, Wow. ya kan? That's my breakfast because I break my fast. Ya. Tentang intermittent fasting ya, Dok. Omet sih kalau saya udah what I'm doing omet, 1 meal a day. 1 meal per day. 1 meal a day. I see. Yeah. Berarti itu adalah miskonsepsi yang kedua ya. Miskonsepsi yang ketiga, Calories everything kalori is everything. is everything. Ya. Kadang-kadang orang berpikir bahwa oke, gue harus defisit kalori. Kalori gue sehari misalnya butuhnya 2.000, berarti gue harus keluar 2.300 Ya, itu misalnya. betul. Ya, jadi itu konsepnya calories in, calories out. Cico. I see. Kenapa itu miskonsepsi menurut lo? Karena tubuhnya manusia itu bukan ilmu fisika. Yang benar gimana, Dok? Hukum termodinamika ya yang dibawa jadi hukum termodinamika yang kedua bahwa energi tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan, itu hanya bisa berubah bentuk, itu ilmu fisika. Nah, when we apply it in our body, ini yang kita kan berurusan bukan hanya dengan fisika tapi ada yang namanya biochemistry, biology and chemistry. Nah, which is dalam tubuh kita melibatkan yang namanya, kita sering dengar metabolisme, tapi orang selama ini cuma menganggap metabolisme itu cuma berat badan. Iya, padahal metabolisme itu involve many things. Hormones, enzyme, neurotransmitter, and so on. I see. Ya, jadi ketika kita apply, kenapa ada orang yang makan banyak? Ya, ini kan udah menjawab ya. Kenapa ada orang yang makan banyak banget, mereka nggak gemuk-gemuk? Mereka tendensinya kurus. Ada orang yang merasa makan angin doang, Nambah 2 mereka kilo. berat nambah 2 kilo. Ya, dari situ aja kan sudah menjelaskan. Oke. Berarti calorie is not everything ya. It's not everything. Oke, Dok, pola makan paling sederhana apa yang sebenarnya powerful yang orang bisa lakukan ketika mereka pengen sehat? Avoid ultra processed food. Avoid UPF. Yes. Terus apa lagi? Do fasting. Do fasting. Ya. Ini rata-rata orang kalau misalnya kayak gue orang Islam
fastingnya cuman setahun sekali tapi sebulan dok. Aha. Tapi lo menyarankan fastingnya seberapa sering? As regular as you can. Kalau saya punya pasien muslim banyak ya, mereka lakukan puasa Senin Kamis. Dok, tapi otot gue nanti nggak tumbuh gimana dok? Maybe it's a fourth misconception. Wow, oke. Ya, because the muscle protein synthesis ya, atau MPS itu kan sebetulnya ketika kita selama nitrogen balance terjadi dan ada stimulus, sebetulnya itu akan tetap terbentuk. Ya kan gini Kak Rory, banyak orang itu melihat sesuatu tapi tidak tahu esensinya apa. Kalau kita mau bicara mengenai katabolik anabolik, mungkin Kak Rory juga sering dengar ya. Katabolik anabolik itu kan akan terjadi setiap hari di dalam tubuh kita. Jadi kita nggak bisa minta tubuh kita anabolik terus, ya gitu. Namanya cancer nanti kalau kita anabolik terus. Ya, cancer kan sebenarnya kan immortal cell. Gitu. Kan kita tidak berharap seperti itu. Ada masa katabolik, ada masa anabolik, it's normal. I see. Gitu. Nah, kalau kita berharap kita bisa muscle building, berarti esensinya adalah muscle protein synthesis. Oke, berarti tadi kita udah ketemu dua nih. Satu, hindari UPF as much as you can. Yang kedua adalah fasting. Do fasting. As much as you can juga. As regular as you can. As regular as you can. Ada lagi nggak? Pola makan sederhana yang yang ketiga, menguntungkan. eat whole food. Eat whole food. Oke. Choose whole food as much as you can. Whole food tuh menurut seorang neuropatis kayak gimana? Makanan yang minim proses, ya ikan tim, ayam panggang, gitu, telur rebus, gitu, telur ceplok, gitu. Sayur bening, sayur asem Sayur termasuk bening, whole food kan? No, termasuk whole food. Pare, oseng-oseng. Of course, termasuk whole food. Nasi. Gitu. Oke. Saya nggak pernah membatasi pasien buat ini ya, nggak boleh makan nasi, gitu, nggak pernah. Karena itu whole food juga kan? Itu whole food juga, ya. As long as you know the amount, kuotanya tadi, oke kok. Kalau gorengan gimana dok? Nah, kalau itu termasuk yang udah Ultra sebetulnya gini, proses. Depends on the gorengannya ya. Bisa jadi dia ultra proses kalau kita pakai misalnya tepung-tepung ya dan lain-lain, itu kan udah termasuk ultra proses. Cuma gini, the matter of the gorengan, yang what I mean gorengan itu deep frying ya. Karena kalau orang Jakarta ini kadang mereka berpikir gorengan cuma di pinggir jalan tuh. Ya. Cuma yang maksud saya gorengan adalah deep frying. Karena kalau kita melakukan deep frying, sebaik apapun minyak yang kita pakai akan tetap menyebabkan problem. Karena apa yang kita masukkan itu teroksidasi. Gitu. Dan bisa jadi karsinogenik. Ya, when it's oxidized, it will become inflammation. Oke, dan akhirnya bisa berujung pada kanker. Dok, aku pengen tanya dong. Kemarin aku sempat bikin video, bisa dilihat di YouTube gue juga, soal gorengan. Dan gorengan itu sebagai makanan pokok orang Indonesia. Tapi gue juga menemukan artikel bahwa kita tuh sebenarnya boleh mengkonsumsi minyak tuh sampai 5 sendok makan per hari. Artinya 1 gorengan per hari, dok. Oh no, I don't agree with that. You don't agree with that? Of course. Ini ada dari sumber dari Kementerian Kesehatan. Sehari kita maksimal bisa 5 sendok makan. Oke, saya agree deh kalau gitu deh. Gimana sih lo? tapi tunggu. Nah, that's a joke. Ya. Masalah gini. Ya. Gorengan di Indonesia itu kan satu pakai jelantah. Yang kedua apapun bisa digoreng. Iya. Jukut goreng. Ya kan yang kayak sayuran kayak kunci itu. Kol aja digoreng. Kol aja digoreng. Mungkin juga ada terong juga digoreng. Itu gimana sih impactnya buat tubuh kita? Gini ya. Banyak orang yang selalu bilang gini, gue makan itu nggak apa-apa kok. Itu adalah pembenaran yang paling sering diangkat ketika orang suka konsumsi makanan-makanan yang seperti itu. Defensive. Well, ya gini, like what I say, yang namanya penyakit metabolik itu bukan penyakit yang kita sekarang makan besok bermasalah. Ya, jadi kalau standar kita ya adalah yang penting gua makan sekarang besok gua masih hidup, ya nggak apa-apa. Gitu, go ahead, gak ada masalah gitu, until you have a problem. I see. Gitu. Nah, sekali lagi gini, banyak orang salah kaprah, karena minyaknya sekali pakai, minyaknya minyak apa, ya dan lain-lain. The problem with gorengan is about the temperature. Ya, karena kalau itu udah above 200, itu akan mengalami oksidasi. Oxidative stress yang akan menyebabkan inflamasi. Inflamasi itu akar dari banyak sekali penyakit metabolik. Ya, yang belakangnya itis itu semuanya inflamasi. Oke. Gitu. Ya, jadi bukan soal minyaknya berapa banyak,
bukan soal minyaknya sekali pakai, 2 kali pakai, bukan ini soalnya minyaknya belinya di mana, Tapi suhu. tapi soal suhunya. Artinya lo menyarankan berapa banyak kita harus konsumsi gorengan per hari atau boleh konsumsi gorengan per hari, Dok? Kalau konteksnya boleh atau nggak boleh, jawabannya boleh. Itu kan pilihan ya, gitu. Ya sama kayak orang bilang boleh merokok nggak, Dok? Gitu. Boleh, gitu. Kan bayar sendiri kan rokoknya, gitu. Ya selama dalam arti kita tidak merugikan orang lain, which is dalam hari ini mungkin kurang relevan karena merokok merugikan orang lain juga. Ya, oke, mungkin saya mencari ilustrasi yang lain. But you know what I mean, right? Ya. Jadi gini, kalau kita itu melakukan sesuatu atas kesadaran kita sendiri dan kita sudah siap menanggung konsekuensinya, silakan. Gitu. Karena saya tidak akan melarang ya buat who am I. Oke. Ya. Tapi artinya berapa gorengan per hari, Dok? Zero. Ya, if you ask me, I will answer zero. Zero gorengan. Ya. Dan lo nggak makan gorengan juga, Dok? Makan sebelum tahun 2008. Oh my God, kerupuk lo nggak makan? No. Tempe goreng? No. Ikan goreng? No. KFC? No. Wow. Before 2008, yes. Kerupuk? udah puas. Oh, wow. Oke. Jadi apapun yang gorengan lebih baik adalah dihindari ya. Saya bukan bilang orang yang makan langsung bermasalah atau nggak boleh orang nggak boleh menikmati itu ya. Kadang kan orang punya standpointnya tuh gini, Kak Rory. Kebahagiaan gue di situ. I see. Ya, nah ini kan akhirnya kan dibentrokkan dengan hal lain kan, gitu. Kalau kita bicaranya konteksnya kesehatan yang di ini ya kita bilang kita punya kesehatan organ, tentu dalam arti jangan dibentrokin sama kita punya mental health. Ya. Dan ada riset Kompas menarik yang mengatakan bahwa aku lupa angka pastinya, tapi quite significant number of people di Indonesia makan gorengan itu bahkan bisa sehari 2-3 kali. Dan sekali makan nggak cuma 1, Dok, tapi bisa 3, bisa 4. Karena yang namanya gorengan jadi cemilan sore nemenin teh atau nemenin kopi itu kayaknya sangat umum di Indonesia. Ya, dan apalagi yang dianggap sebagai gorengan ya tadi itu. Kalau kita makan ayam goreng, kita makan tahu goreng nggak dianggap. Kita makan kerupuk nggak dianggap gorengan, padahal itu Itu gorengan. melalui proses deep frying.